Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi. Pada video kesempatan kali ini kita masih akan tetap membahas tentang fungsi kuadrat. Adapun fungsi kuadrat di sini yang akan kita bahas tentang cara menentukan titik puncak dan titik potong terhadap sumbu y dan sumbu x dari suatu fungsi kuadrat tanpa menggambar grafik terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan menentukan titik puncak dan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y dari persamaan kuadrat dalam bentuk kuadrat sempurna. Persamaan fungsinya yaitu fx sama dengan x dikurang a di pangkat 2 ditambah b. Ini merupakan bentuk kuadrat sempurna. Nah, dari fungsi ini kita akan menentukan persamaan sumbu simetri, nilai optimum, titik balik suatu fungsi, kemudian titik potong sumbu y, dan titik potong sumbu x. Dari persamaan fungsi kuadrat ini, kita bisa menentukan persamaan sumbu simetrinya yaitu x sama dengan a. Adapun nilai a di sini diambil dari persamaan fungsi kuadratnya, di mana kalau dalam fungsi kuadratnya nilai a-nya negatif, maka persamaan sumbu simetrinya a-nya positif. Sebaliknya, kalau dalam persamaan nilai a-nya positif, berarti nanti persamaan sumbu simetrinya akan menjadi negatif. Selanjutnya kita juga bisa menentukan nilai optimum dari fungsi tersebut, di mana nilai optimumnya yaitu y sama dengan b. B ini juga diambil dari persamaan fungsinya. Berbeda dengan nilai A, kalau di sini nilai B, kita sesuaikan dengan tandanya. Kalau B-nya positif, berarti nanti nilai optimumnya juga positif. Kalau B-nya negatif, nanti nilai optimumnya juga negatif. Kemudian yang ketiga, di sini koordinat titik puncak. Koordinat titik puncak kita ambil dari sumbu simetri dan nilai optimum, yaitu A, B. Selanjutnya, titik potong sumbu Y. Nah, titik potong sumbu Y ini akan didapatkan ketika nilai X-nya sama dengan 0. Berarti nanti untuk menentukan nilai titik potong sumbu Y, kita substitusi nilai X ke dalam fungsi. Dan yang terakhir, titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X di sini nilai fx-nya atau nilai y-nya akan sama dengan 0. Kalau kita gambarkan ke dalam bentuk grafik, maka akan terbentuk grafik seperti di sini, di mana nilai A ini merupakan sumbu simetri, nilai B-nya merupakan titik optimum, koordinat A, B merupakan koordinat titik puncak atau titik balik, dan nilai C ini merupakan titik potong sumbu Y, sedangkan titik potong sumbu X berada di sini. Ini merupakan titik potong sumbu X-nya. Selanjutnya, bagaimana jika koefisien dari X kuadratnya itu negatif? Di mana di sini bentuk kuadrat sempurnanya fx sama dengan negatif dari x dikurang a kuadrat ditambah b. Caranya sama, tidak ada yang berbeda untuk menentukan persamaan sumbu simetrinya x sama dengan a, kemudian nilai optimumnya y sama dengan b, koordinat titik puncaknya a, b, titik potong sumbu y-nya masih tetap x, 0, dan titik potong sumbu x-nya fx sama dengan 0. Nah, yang membedakan di sini yaitu bentuk grafiknya. Kalau tadi pada fungsi kuadrat yang pertama, itu bentuk grafiknya seperti huruf U. Sedangkan di sini, kalau koefisien dari X kuadratnya negatif, bentuk grafiknya seperti huruf N. Di sini masih tetap sama, nilai A ini merupakan sumbu simetri, nilai B-nya merupakan nilai optimum, A, B-nya merupakan titik puncak, nilai C-nya merupakan titik potong sumbu Y, sedangkan titik potong sumbu X-nya berada di sini. Ini merupakan titik potong sumbu X-nya. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada fx sama dengan x dikurang 2 kuadrat dikurang 9. Nah, dari sini berarti kita bisa mengetahui bahwa 2 di sini ini merupakan nilai A dan negatif 9 di sini merupakan nilai B. Jadi, kita bisa menentukan bahwa persamaan sumbu simetrinya yaitu X sama dengan 2. Karena di sini negatif, berarti persamaan sumbu simetrinya menjadi positif, X sama dengan 2. Kemudian,
nilai optimum fungsinya Y sama dengan negatif 9. Selanjutnya, untuk menentukan titik puncaknya, kita ambil dari nilai X dan nilai Y-nya, yaitu 2,9. Ini merupakan titik puncak dari fungsinya. Kemudian, menentukan titik potong sumbu Y, di mana X-nya sama dengan 0. Berarti kita substitusi nilai X sama dengan 0 ke dalam fungsinya. Fx sama dengan X min 2 kuadrat dikurang 9, kita substitusi X-nya 0, maka F0-nya sama dengan 0 dikurang 2 dikuadrat dikurang 9, akan diperoleh hasilnya sama dengan negatif 5. Negatif 5 di sini dari negatif 2 dikuadrat, hasilnya 4, 4 dikurang 9, hasilnya negatif 5. Berarti kita peroleh titik potong sumbu Y, yaitu 0, negatif 5. Selanjutnya, kita tentukan titik potong dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X, maka di sini Fx-nya sama dengan 0. Kalau kita substitusi ke persamaan, maka Fx-nya kita ganti dengan 0. Jadi persamaannya X min 2 dikuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan 9-nya, kemudian kita akarkan 9-nya, maka akan menjadi plus minus 3. Di sini kuadratnya hilang, 9-nya kita akarkan. Berarti di sini ada dua persamaan. Yang pertama, X min 2 sama dengan positif 3, maka akan diperoleh nilai X-nya sama dengan 5. 5 diperoleh dari kita pindah ruaskan nilai 2-nya ke kanan, ke sini. Jadi positif, berarti 3 ditambah 2 hasilnya 5. Sedangkan untuk persamaan yang kedua, X min 2 sama dengan negatif 3. Kita ambil nilai negatifnya. Kita pindahkan lagi negatif 2 ke kanan, berarti jadi positif 2. Negatif 3 ditambah 2, maka nilai X-nya sama dengan negatif 1. Kita sudah mendapatkan nilai X-nya yaitu 5 dan negatif 1, berarti kita bisa menentukan titik potong sumbu X-nya. Maka koordinat titik potong sumbu X-nya yaitu 5,0 dan negatif 1,0. Itu contoh yang pertama. Selanjutnya contoh yang kedua, di sini ada Fx sama dengan negatif X ditambah 1 dipangkat 2 ditambah 4. Nah, perhatikan di sini positif 1. Berarti nanti nilai A-nya itu akan berkebalikan dengan ini. Kalau di sini positif 1, maka A-nya akan menjadi negatif 1. Berarti bisa diperoleh persamaan sumbu simetrinya yaitu X sama dengan negatif 1. Sedangkan nilai optimumnya yaitu tetap Y sama dengan 4. Tidak berubah tanda. Dari sini bisa ditentukan koordinat titik puncaknya yaitu negatif 1,4 dari nilai X dan Y-nya. Selanjutnya, titik potong sumbu Y. Sama seperti yang tadi, untuk menentukan titik potong sumbu Y, kita substitusi nilai X sama dengan 0 ke dalam fungsinya, di mana Fx sama dengan negatif X tambah 1 dikuadrat tambah 4. Kita substitusi X sama dengan 0, maka akan diperoleh nilai sama dengan 3. Nah, dari sini bisa kita tentukan titik potong sumbu Y-nya yaitu 0,3. Selanjutnya, menentukan titik potong dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X, maka Fx-nya sama dengan 0. Kita substitusi lagi nilai Fx sama dengan 0 ke persamaan, maka akan diperoleh persamaan negatif X tambah 1 dikuadrat tambah 4 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan 4-nya menjadi negatif. Karena di sini sama-sama ada negatif, bisa kita bagi dua-duanya dengan negatif. Maka akan diperoleh X plus 1 dikuadrat sama dengan 4. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya, kita akarkan. 4-nya menjadi plus minus 2, sedangkan kuadratnya menjadi hilang. Nah, di sini berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, X tambah 1 sama dengan positif 2, nilai X-nya sama dengan 1, atau yang kedua, X tambah 1 sama dengan negatif 2. Diperoleh nilai X-nya sama dengan negatif 3. Di sini kita sudah mendapatkan dua nilai X, yaitu 1 dan negatif 3. Berarti kita bisa menentukan koordinat titik potong sumbu X-nya, yaitu 1,0 dan negatif 3,0. Nah, itu cara menentukan koordinat titik puncak dan titik potong sumbu Y dan X dari suatu fungsi kuadrat tanpa menggambar grafiknya terlebih dahulu. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.